Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya baru saja pulang dari mengisi tausiah pada salah seorang jamaah yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Pada tausiah itu saya menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa salah satu kelemahan jamaah haji Indonesia lah, adalah bahwa ilmu manasik haji itu masuknya kepada ilmu dadakan. Artinya banyak calon jamaah haji yang walaupun mereka sudah mendaftarkan diri, katakanlah yang berangkat sekarang itu 12 tahun yang lalu mereka daftar, tapi karena belum tentu kapan akan berangkat, mereka tidak mempelajari ilmu manasik. Nah, setelah tahun ini ditentukan mereka akan berangkat, barulah mereka mempelajari ilmu manasik haji. Karena itu saya katakan bahwa ilmu manasik haji bagi calon jamaah haji di Indonesia ini rata-rata ilmu dadakan. Sehingga saya katakan, ya dadakan kalau tahu bulat digoreng dadakan 500-an enak. Nah, itu tahu bulat itu dadakan. Atau sambal dadakan, sambal dadak enak. Kalau ilmu dadakan, apalagi calon jamaah haji rata-rata sudah berusia tua, ketika ilmu manasiknya baru dipelajari ketika akan berangkat, tentu mereka tidak mudah untuk menguasai ilmu manasik haji. Kementerian Agama memberikan kesempatan, terutama yang usia pembinaan ini, untuk pembinaan manasik 2 kali pertemuan di tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan 6 kali pertemuan di tingkat kantor urusan agama. Jadi jumlah 8 kali pertemuan. Dan rata-rata itu pun tidak bisa efektif. Tidak bisa efektif dengan pembahasan yang tidak terpadu dengan baik. Kadang-kadang pemateri itu dengan pemateri yang lain masih membahas yang sama, sedangkan ada materi-materi yang tidak terbahas dengan baik. Oleh karena itu, maka penting bagi terutama ya Kementerian Agama dan juga bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran bahwa ibadah haji sebagai sebuah ibadah yang demikian berat dengan modal yang cukup banyak, dan mereka melaksanakan ibadah haji seumur hidup itu hanya 1 kali. Sangat sayang sekali apabila sekali melaksanakan ibadah haji tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ilmunya tidak dikuasai atau prakteknya tidak sesuai dengan ilmunya. Kan sebuah ibadah diterima itu, satu adalah niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ilmunya. Ilmu yang sudah ditentukan di dalam syariat agama Islam. Nah, ini yang saya temukan. Karena itu penanaman ilmu manasik haji, terutama kepada mereka yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, jangan tergantung atau bergantung kepada kapan ia akan berangkat. Pertama, sebagai sebuah ilmu, walaupun tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi ilmu manasik haji dikuasai, ya apa salahnya? Bahkan itu baik. Yang kedua, ketika ilmu itu dipelajari tidak secara mendadak, maka akan banyak yang bisa dihafal, umpamanya bacaan doa-doa. Walaupun memang doa-doa itu tidak bersifat wajib apalagi rukun, tetapi ketika kita menguasai doa-doa atau bacaan-bacaan yang harus dibaca dilantunkan pada saat melaksanakan manasik haji, maka itu akan lebih baik dan lebih khusyuk. Dan mudah-mudahan mereka yang berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga
ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik, dengan benar, sehingga menjadi haji makbul, dan setelah itu mereka akan memperoleh haji yang mabrur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.